Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan yang akan kita dengarkan dan renungkan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau memutuskan sendiri apa? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi mengajak kita untuk senantiasa mampu menilai atau menempatkan diri pada posisi yang benar, atau mampu memeluk apa yang benar, mencintai apa yang benar. Kita mungkin menampakkan diri sebagai orang-orang yang tampak benar, atau menampakkan diri sebagai orang-orang yang suci, yang tulus, yang setia. Tetapi di balik semuanya itu kita mempunyai suatu motivasi untuk mencari keuntungan. Kita di dalam pemahaman Injil tadi atau yang dikatakan Injil tadi mampu menilai gelagat alam, mampu menilai fenomena alam, tetapi kita tidak mampu menilai apa yang benar. Mungkin hal itu mau mengkritisi akan eksistensi kita yang mungkin senantiasa berada dalam posisi kemunafikan, yang senantiasa menampilkan diri seolah-olah kita itu suci, benar, tulus, setia, tetapi di balik semuanya itu terdapat suatu motivasi lain. Injil pada hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk mampu berdamai dengan diri sendiri. Dengan berdamai dengan diri sendiri tentu akan mengantar kita pada sukacita yang memang tidak dirasakan oleh orang lain. Bahkan sukacita yang kita alami itu melebihi sukacita yang lain. Tuhan tadi mengatakan bahwa berdamai dengan diri itu penting, dengan menampilkan suatu perumpamaan ketika dua orang pergi menghadap penguasa. Dia harus berdamai dulu kalau seandainya mereka itu sedang ada masalah. Ya, mungkin kalau kita kembali ke dalam diri kita, itu tadi kita diajak untuk berdamai dengan diri sendiri di dalam peziarah hidup kita di dunia ini, agar kita tidak dilemparkan ke dalam penjara sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan tadi di dalam bacaan Injil. Atau mungkin dalam fenomena kehidupan kita tidak dilemparkan ke dalam pengalaman-pengalaman dosa atau pengalaman-pengalaman keegoisan diri, pengalaman-pengalaman cinta diri yang memang semuanya itu hanya bersifat sementara dan berakibat buruk untuk diri kita sendiri, entah saat ini atau mungkin juga di saat
kita berada di dunia yang lain. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan sangat mencintai kita. Dia terus mengajarkan yang terbaik untuk kita agar kita mampu melihat diri atau menyadari diri kita sebagai ciptaan yang mulia atau sebagai ciptaan yang kudus, dan juga memampukan kita untuk menempatkan diri sebagai pribadi yang berasal dari tangan kudus yang menciptakan kita. Dan tentunya dalam hal ini Tuhan di dalam cintanya itu mau menempatkan kita pada posisi yang benar, bukan dalam posisi kemunafikan. Tuhan mau agar kita menampilkan diri apa adanya di dalam setiap pergulatan hidup, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, maupun dimanapun diri kita berada. Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan senantiasa mencintainya apa adanya. Keterbukaan hati manusia untuk menerima Dia sebagai sang kebenaran akan mengubah, akan memberikan sukacita yang besar bagi kita yang mau menerimanya. Tentu kita memahami semuanya itu. Kita mempunyai cara sendiri untuk mengenal dan memahami pernyataan Tuhan di dalam sabda-sabdanya. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mencintai yang benar, berdamai dengan diri, sehingga diri kita itu sungguh-sungguh merupakan pribadi yang suci, pribadi yang mulia, atau diri kita itu kemudian menampilkan maknanya yang positif, menampilkan maknanya yang sangat agung di tengah dunia ini atau dimanapun kita berada. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk menempatkan diri senantiasa pada posisi-posisi yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kemunafikan. Semoga